aku, media pembelajaran dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang pemilihan media komunikasi pembelajaran, yang dimana di dalamnya ada hakikat komunikasi dan model komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Yang sudah secara umum kita sudah ketahui bahwa hakikat komunikasi atau komunikasi bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian dari sumber ke penerima sumber, yang dimana maksudnya untuk mempengaruhi penerima pesan. Dan dari konsep tersebut ada 2 hal yang memaknai komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses yang dimana untuk mencapai tujuan dari komunikasi itu sendiri. Dan dengan demikian bisa diartikan bahwa komunikasi bukan dilakukan secara kebetulan, tetapi sudah diarahkan dan dirancang untuk mencapai tujuan dari komunikasi tersebut. Dan yang kedua, proses komunikasi selamanya melibatkan 3 komponen penting. Dan pesan yang disampaikan biasanya berupa informasi atau keterangan dari pengirim atau sumber pesan. Efektivitas dari komunikasi ini juga bisa dilihat dari feedback audiens atau penerima pesan tersebut, misalnya dengan melakukan bertanya. Dan juga komunikasi ini bisa dikatakan gagal ketika penerima pesan tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sumber pesan tersebut. Dan juga misalnya gangguan bisa diakibatkan seperti noise, yang dimana misalnya ada suatu webinar yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. Dan yang kedua adalah model komunikasi, yang dimana model komunikasi ini juga berpengaruh terhadap komunikasi pembelajaran. Yang pertama, model Laswell, yang dimana model komunikasi ini merupakan model yang sederhana yang hanya memuat komponen-komponen sistem komunikasi. Di samping itu juga model ini bersifat linier, artinya model yang menggambarkan bagaimana sumber pesan menyampaikan pesan. Dan yang kedua yaitu model komunikasi Scrum. Pada model ini, komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan, namun bagaimana pesan itu diolah melalui penyandian oleh komunikasi dan diterjemahkan melalui penyandian ulang yang dilakukan oleh penerima pesan. Dan selama proses penerjemahan itu mungkin terdapat berbagai gangguan atau noise, baik yang didasari maupun tidak, sehingga kemudian terjadi kesalahan penerjemahan oleh penerima pesan. Inilah pentingnya umpan komunikasi. Umpan dikomunikasikan itu sesuai dengan maksud komunikasi atau tidak. Yang ketiga yaitu fungsi media komunikasi. Media komunikasi pembelajaran bukan hanya sekedar menginformasikan gagasan atau menyampaikan sesuatu, tetapi lebih daripada itu. Ada 4 fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, fungsi menjelaskan. Fungsi menjelaskan ini merupakan fungsi utama dari media komunikasi. Jika dilihat dari sejarahnya, komunikasi pertama kali dikembangkan untuk memudahkan seseorang untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, dalam proses mengajarkan oleh seorang guru, maka media pembelajaran sering digunakan untuk membantu menjelaskan informasi yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswanya. Yang kedua, fungsi menjual gagasan. Fungsi ini hampir sama sebenarnya dengan fungsi menjelaskan. Bedanya hanya terletak dari isi dan sumber informasi yang disampaikan. Dalam fungsi menjelaskan seluruhnya, informasi berasal dari kurikulum, dan sedangkan fungsi menjual gagasan, isi dan sumber informasi berasal dari diri penyajian itu sendiri. Fungsi ini sering tidak terkait dengan isi dan materi kurikulum yang tertulis, melainkan membantu menyampaikan gagasan baru yang bersifat inovatif. Yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran. Yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah fungsi media pembelajaran yang bukan hanya sekedar menerima informasi yang sudah disuguhkan, melainkan
bagaimana media dapat merangsang siswa untuk berkreativitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam fungsi pembelajaran, posisi media bukan hanya ditempatkan dalam posisi penyajian, tetapi juga memperhatikan posisi dari penerima. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi merupakan pemanfaatan media sebagai alat bantu bagi lembaga pendidikan dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan administrasi akademik. Dilihat dari fungsinya, media pembelajaran seharusnya dikemas sesuai dengan peruntukannya. Komunikasi secara umum adalah proses mengirimkan dan menerima pesan yang memungkinkan manusia untuk berbagi pengetahuan, sikap, dan skill. Komunikasi ini mengandung dua dimensi. Pertama, komunikasi langsung, itu verbal, dan komunikasi tidak langsung, itu non-verbal. Komunikasi langsung atau verbal ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik itu lisan maupun tulisan. Tetapi komunikasi ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dengan memanipulasi kata-kata, manusia dapat mengkomunikasikan berbagai pesan yang rumit, misalkan penghitungan matematika, sastra, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, guru harus menguasai dengan baik cara melakukan komunikasi verbal agar tidak menjadi hambatan semantik diantaranya berkomunikasi dengan siswa dalam proses belajar maupun pembelajaran. Komunikasi lisan, informasi yang disampaikan secara lisan atau verbal melalui apa yang diucapkan dari mulut atau apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Arti kata yang diucapkan akan lebih jelas apabila ucapan yang diikuti dengan tekanan suara yang lebih tinggi, rendah, suara yang lembut, keras tidaknya suara, dan perubahan dari nada suara. Nah, ada beberapa karakteristik dari komunikasi verbal ini. Pertama, jelas dan singkat. Kedua, pembendaraan, kata mudah dipahami. Ketiga, mempunyai arti kata denotatif dan konotatif. Keempat, intonasi mampu mempengaruhi isi pesan. 5, kecepatan berbicara, memiliki tempo dan jeda yang tepat. Dan yang keenam, disertai dengan unsur humor. Kedua adalah komunikasi tidak langsung atau nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, komunikasi nonverbal ini berperan penting dalam proses pengajaran. Bukan hanya apa yang dikatakan penting, tetapi juga bagaimana cara seorang guru itu mengatakan yang dapat membuat perbedaan pada siswa. Melalui komunikasi yang efektif, seorang guru dengan mudah mengirimkan pesan dan mereka juga dengan mudah menerima pesan yang disampaikan oleh seorang guru. Nah, komunikasi verbal ini, komunikasi nonverbal yang tepat akan sangat menunjang dalam terciptanya komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa. Nah, ada beberapa alasan kenapa komunikasi nonverbal ini harus dipahami oleh seorang guru. Pertama, bahwa pesan yang disampaikan oleh guru tersebut supaya mudah dipahami apabila seorang murid memiliki kepekaan terhadap perilaku nonverbal. Kedua, seorang guru atau pengajar itu dalam mengirimkan sinyal yang baik akan memperkuat pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan psikologisnya antara guru dengan murid dapat ditinggalkan melalui model komunikasi nonverbal ini. Nah, pesan-pesan nonverbal ini adalah komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Maka dari hal tersebut, seorang guru atau pengajar itu harus memiliki pemahaman terhadap komunikasi nonverbal ini agar pesan yang disampaikan dapat berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa hal utama dalam membentuk komunikasi nonverbal.
Yang pertama adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini merupakan sinyal yang sangat penting dalam melakukan komunikasi interpersonal. Selain itu juga, dalam kontak mata ini mengisyaratkan ketertarikan terhadap orang lain. Maka dari itu, dalam pengajaran, kontak mata ini membuka arus komunikasi antara pengajar dengan siswa, sehingga dapat menumbuhkan perhatian, kehangatan, dan kreativitas. Yang ketiga adalah ekspresi wajah atau mimik wajah. Tersenyum itu adalah salah satu isyarat yang sangat kuat untuk menyampaikan keramahan, kehangatan, kebahagiaan, kasih sayang, dan hubungan yang baik. Maka dari itu, seorang guru atau pengajar harus tersenyum dalam mengajar, sehingga ini dapat bereaksi baik dalam mengirimkan pesan ketika seorang guru itu mengajar. Yang ketiga adalah gestur. Nah, gestur ini adalah seorang pengajar akan dianggap membosankan jika hanya berbicara tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Maka dari itu, seorang guru harus melakukan gerakan ini juga untuk memberikan ketertarikan ketika menyampaikan pesan atau ketika mengajar. Yang keempat adalah bahasa tubuh. Ini adalah bagaimana cara seorang berjalan, berdiri, duduk, ataupun berbicara saat menyampaikan pesan yang beragam kepada orang lain. Selain itu, cara berbicara saling berhadapan antara pengajar dengan siswa dengan gerak tubuh tidak terlalu kaku, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat memberikan keramahan dan seorang siswa dapat menerimanya. Yang kelima adalah unsur vokal. Unsur vokal ini adalah agar para siswa tidak bosan dan kehilangan minat dalam belajar, sehingga pesan yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh guru dapat diterima. Sehingga seorang guru itu harus memiliki unsur vokal yang baik. Pengelolaan informasi. Pengertian pengelolaan informasi merupakan salah satu media atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang diharapkan oleh seorang guru berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Tujuan daripada pengelolaan informasi adalah sebagai alat dalam penyampaian materi atau bahan ajar yang diberikan seorang guru kepada siswa, sehingga para siswa akan menerima atau merangsang terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Tentu media pengelolaan informasi ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, apalagi di masa pandemik saat ini. Ya, adapun beberapa fungsi daripada alat informasi ini atau pengelolaan informasi ini adalah yang pertama, fungsinya teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah memiliki fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan belajar, yaitu berfungsi sebagai alat dalam TIK yang digunakan sebagai alat bantu ya, yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Kita melihat bahwa sangat penting sekali media informasi yang digunakan oleh seorang dosen ataupun guru dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh media yang digunakan seperti handphone ya, ataupun laptop ya, baik alat-alat yang lainnya. Nah, untuk apa? Itu adalah untuk mempermudah seorang guru menyampaikan informasi ya berupa pengetahuan seperti proses pembelajaran online. Kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran menggunakan media informasi ini sangat bermanfaat sekali. Dalam proses masa pandemik saat ini, tentu media informasi itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya di kalangan pembelajaran, media informasi ini digunakan secara mendunia. Ya, seperti halnya informasi-informasi yang di luar kita dapatkan, kita rangsang. Setelah kita merangsang apa yang ada di informasi tersebut, kita bisa memantau apakah ini bermanfaat atau tidak. Namun di sini kita mencolok atau mencondong ke proses pembelajaran. Informasi sangat dibutuhkan ya.
sehingga seorang siswa mampu menyaring ataupun menangkap apa yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga seseorang siswa itu mampu menyadari apakah ini bermanfaat atau tidak. Nah, sehingga media informasi berupa alat tersebut sangat dibutuhkan. Semisal kita saat ini melakukan kuliah untuk online, dan kita juga bisa merekam suara dosen melalui handphone, sehingga ketika kita sepulangnya selesai dalam proses pembelajaran, kita bisa memutar kembali atau kita bisa mengulang kembali mendengarkan rekaman tersebut. Itulah manfaatnya, sangat bagus sekali. Sehingga media ini sangat dibutuhkan baik dalam proses pembelajaran, berinteraksi dengan orang lain, maupun digunakan dalam proses apapun selama itu bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah hubungan komunikasi antarpersonal dengan pengembangan media pembelajaran. Pengertian komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam mempromosikan simbolik dari pesan-pesan. Seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Yang dimaksud di sini adalah seorang individu tersebut bisa disebut sebagai pengirim pesan ataupun sebagai penerima, sehingga itu mengarah kepada individu itu sendiri. Sehingga ilmu ataupun informasi yang didapatkan bermanfaat atau tidaknya itu tergantung intelektual siswa tersebut, apakah bisa meresapi apa yang disampaikan atau dipelajarinya. Nah, itu kembali pada dirinya sendiri. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri ataupun komunikasi satu orang saja, seperti berbicara pada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Semua komunikasi sampai pada batas tertentu merupakan komunikasi interpersonal, yaitu setiap komunikasi yang selalu menjadi objek bagi penafsiran kita sendiri. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah ketika informasi itu masuk atau informasi yang kita terima, itu kita kembali kepada diri sendiri untuk menelaah ataupun menyaring apakah ini bermanfaat bagi diri kita sendiri atau tidak. Nah, adapun beberapa penjelasan, beberapa catatan yang dijelaskan mengenai informasi. Yang pertama adalah kemampuan seseorang dalam menangkap pesan atau informasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan intelektual dan eksternal. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang siswa menerima informasi ataupun pembelajaran melalui media informasi tersebut, maka tergantung daripada individu itu sendiri, apakah menerima ataupun merangsang dengan baik atau tidak. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, kemampuan mempersepsi setiap stimulus yang merupakan awal dari proses pembangunan pengertian dan dari setiap individu. Agar setiap individu menggunakan media memiliki kemampuan mempersepsi perancangan media pembelajaran, perlu memperhatikan aspek perhatian. Nah, jadi di sini adalah media informasi itu sangat dibutuhkan yang namanya perhatian. Apabila seseorang siswa tidak memperhatikan ketika kita melakukan kuliah online, atau juga kita dengan mendengarkan, hanya sekedar mendengarkan, nah itu tidak bermanfaat sekali. Maka tentunya kita dalam proses pembelajaran informasi ini, nah kita memerlukan yang namanya perhatian, sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat kita resapi. Selanjutnya adalah perancang media pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu kita harus mempunyai perancangan atau perencanaan, sehingga individu mampu membawa media itu merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran, sehingga mereka akan melihat pentingnya media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika seseorang itu mampu merancang media pembelajaran, melihat kondisi dan situasi, maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dalam proses pembelajaran itu, sehingga bisa dapat dimiliki ataupun dia kuasai. Yang terakhir, keempat adalah media pembelajaran harus dikembangkan agar mampu memberikan pesan yang pertama dalam benak aspek individu. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita harus mengembangkan, memberikan pesan tertanam di dalam benak kita. Kita harus mempunyai keinginan, kita mempunyai hasrat untuk mendapatkan ilmu itu melalui media informasi tersebut, sehingga apapun yang diberikan oleh guru, informasi-informasi tersebut maupun orang lain dapat kita cerna dengan baik. Ketika hal itu bermanfaat, kita terima, dan jika tidak bermanfaat, kita tinggalkan.